Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY. Jadi untuk video kali ini, kalau misalnya teman-teman menghadap ke arah wallpaper dari desktop gue yang diisi oleh waifu terbaik sepanjang sejarah, berarti di sini gue ada di segmen bacot-bacot dan celotehan tidak berguna. Dan yang bakal gue bahas itu adalah tentang dunia kewibuan, bukan di Indonesia tapi yang akan terjadi di seluruh dunia. Soalnya banyak sekali DM masuk dan juga grup-grup anime gua itu sedang ramai sekali membahas ini, yaitu yang dibahas adalah tentang pemerintahan Jepang akan melakukan tindak pidana kepada seluruh orang-orang yang meng-share atau mempublikasikan anime secara ilegal atau tidak berizin. Ini kita buka salah satu fanspage yang cukup populer, yaitu Otaku Anime Indonesia. Ini populer apa kagak? Gua kagak tahu, gua baru nemu karena ada temen gue yang nge-share. Itu aja deh ya. By the way, ini Facebook cuma Facebook ya, Facebook sampahan. Oke, ini cuma Facebook sampahan. Jadi yang mau add silahkan. Paling yang ngechat belum tentu gue bales. Bukan berarti nggak balas ya, karena emang bukan Facebook gue yang utama. Facebook gue utama bersih dari wibu intinya ya. Isinya cuman orang-orang bener, ada keluarga gue, jadi nggak akan gue kasih tahu. Nanti banyak yang nagih di situ lagi. Jadi adalah kita akan membaca pelan-pelan. Dilansir dari Ani Radio Plus, bulan Januari tahun 2021 mendatang terdapat hukum copyright hak cipta terbaru di Jepang yang direvisi. Lalu apakah sajakah itu? Ini bisa lo baca, dan fanspage-nya ini sudah gue letakkan di deskripsi, lebih tepatnya langsung ke postingannya. Ini teman-teman langsung baca saja ya. Dan pertama gue harus kasih tahu kenapa logat gue berubah. Itu karena gue memudahkan untuk para relawan yang ingin menerjemahkan atau memberikan subtitle di video ini ke berbagai bahasa. Itu lebih mudah. Jadinya mungkin gue tidak akan berkata dengan kecepatan maksimum lagi gitu. Oke, tapi gue gak akan membahas tentang hal ini. Gue akan membahas tentang satu hal. Lu gak usah takut. Gua sudah menjadi weabo, serah lu pada, atau misalnya ganti foto profil ke anime itu sejak zaman Sword Art Online Season 1, tepatnya summer 2012 atau tepatnya bulan Agustus 2012 dan 8 tahun lalu. Di kala itu yang rumor atau isu seperti ini tuh sudah datang di tahun pertama 2013, 2015, 2017 dan saat ini. Berarti selama gue menikmati anime bajakan tuh sudah 4 kali terjadi isu atau rumor seperti ini. Dan gue nggak tahu juga sih kenapa ini terjadi. Di tahun 2013 itu banyak yang kejang-kejang ketika ada yang nge-share kalau Jepang tidak akan produksi anime lagi karena kebanyakan pembajakan di seluruh dunia dan akan mempidana mereka yang membagikan hasil bajakan. Jadi waktu itu banyak banget fansub yang lagi naik daun tiba-tiba itu nggak berani lalu kabur, atau lebih gampangnya itu tidak berani melanjutkan proyek-proyek anime yang sudah ada. Itu pada tahun 2013 terjadi hal-hal seperti itu. Dan yang seperti kita ketahui fansub tersebut banyak yang sekarang masih bertahan, dan memang itu cuma rumor isu padahal udah ada dari Jepang atau lain-lain. Tapi mau nggak mau, gua sebagai orang yang harus sedikit meneliti apakah nih hoax atau benar. Ternyata memang peraturan itu ada. Cuman orang-orang Jepang pada waktu itu juga memberikan statement. Kekuatan hukum Jepang hanya berlaku di negaranya. Nah, itu yang pertama teman-teman harus tahu. Kekuatan hukum Jepang itu hanya berlaku di negaranya. Lalu di 2015 ini lebih mengerikan lagi pada saat itu. Pada saat itu adalah banyak sekali situs-situs bajakan itu yang tiba-tiba hilang gitu ya. Gue gak usah nyebutin ya, nanti lu malah kejang-kejang. Bahkan yang paling besar itu seperti situs manga ya, yang nge-share manga bahasa Inggris yang cepet-cepet itu pada hilang gitu. Kan waktu itu wibu mulai rame, mulai kejang-kejang, mulai mau nyalahkan pemerintah, juga mulai mau teriak ganti-ganti pesinden. Nah seperti itu mereka. Tapi di saat yang sama itu banyak juga yang ngasih tahu ini hanya berlaku untuk yang ilegal atau ya seperti itulah. Kita nggak ngerti kenapa situs-situs komik tersebut menghilang, dan juga dibarengi oleh beberapa situs
anime raw pada saat itu kan. Jadi banyak yang kecolongan gitu. Jadi banyak yang hilang juga. Lalu juga ada juga berita lagi masuk. Nah, jadi beritanya itu mengatakan kalau pemerintah Jepang itu melarang peredaran anime di luar Jepang gitu kan. Jadi waktu itu juga banyak sekali link-link pembelian Blu-ray BD ilegal yang bersebaran di internet pada saat itu ya. Yang itu yang dimana kalau kita untuk beli Blu-ray DVD-nya ori itu bisa lewat situs tersebut, contohnya Amazon, Alibaba, dan juga eBay. Bahkan sebelumnya itu My Anime List pun juga itu seperti My Anime List pun juga merekomendasikan kita atau mempromosikan situs-situs seperti tersebut. Gua inget banget pada waktu itu, cuman hanya sekedar himbauan. Dan sampai sekarang kita sudah sadar kalau kita masih bisa menikmati anime-anime dari fansub. Lalu pada 2017 yang ini rada-rada ekstrim. Jadi di situ banyak sekali artikel-artikel yang menjurus kalau perusahaan anime Jepang pada bangkrut karena satu hal, yaitu ya pembajakan tadi. Pembajakan ilegal membuat banyak sekali studio-studio bangkrut, dan itu emang gua harus akui. Main Globe, Arms, Suka, dan banyak lagi ya yang kecil-kecil ya, yang memang sudah punya anime-anime dengan judul-judul luar biasa itu bangkrut. IMS kalau nggak salah, EIC Plus juga gua nggak lupa gitu, yang kalau nggak salah sudah dinyatakan pilot ya. Itu gua mikir itu karena pembajakan, tapi ketika gua tilik lagi ternyata itu bergabung ke studio lain. Jadi bukan berarti mereka bangkrut karena pembajakan, tapi ada juga yang bangkrut karena tidak kuat menahan beban dari karyawannya gitu. Jadi mungkin animenya nggak laku di pasaran. Pasaran yang dimaksudin adalah pasar Jepang. Jadi anime ini memang menyerangnya itu pasar Jepang. Studio-studio anime itu sudah cukup dengan penjualan mereka di Jepang. Sebenarnya sudah cukup. 150 juta rakyat Jepang itu banyak yang juga membeli produk-produk lokal. Jadi sebenarnya kalau kita harus tahu, keuntungan mereka dari pasar Jepang itu sudah cukup untuk membiayai semua produksi. Itu yang dikatakan oleh salah satu temen wibu gua yang ada di Jepang. Makanya mereka itu tidak terlalu peduli dengan pasar luar gitu kan. Soalnya kalau kita menjual pasar keluar, mereka tuh harus menyiapkan dalam bentuk subtitle ataupun dubbing langsung. Ya, itu yang memang harus dipersiapkan dari studio sendiri kalau memang mau menjual secara legal atau resmi ke negara-negara lain. Kecuali ke Amerika. Di Amerika Utara itu kan memang ada Bushiroad dan juga Aniplex yang memang mengurusi bagian bahasa Inggrisnya, dan itu resmi. Jadi anime-anime yang kita tonton ini yang dubbingnya Jepang itu juga ada versi dubbing Amerikanya, dan itu juga resmi, dan itu di bawah naungan Aniplex. Dan banyak juga loh judul-judul yang malah rilis duluan versi Inggrisnya daripada versi Jepangnya, itu juga ada karena mereka pemegang lisensor. Untuk info resminya setiap anime yang kalian tonton bisa cek My Anime List di bagian lisensor. Itu bisa teman-teman cek. Nah, di situ dia itu lisensinya by siapa. Kalau Aniplex itu atau kalau Kadokawa sih Jepang ya. Seingat gua Aniplex itu Amerika, seingat gua. Kan depannya A, Amerika, Plex, ya, kompleks kali ya. Itu. Dan sekarang ini ke 2020, katanya nanti 2021 segala jenis pembajakan itu akan ditegur atau misalnya dimarahin lah. Sedangkan sejak 2016 YouTube sudah melakukan hal itu. Yap, jadi kalau kita nge-share video ke YouTube, video anime itu sebenarnya kita kena klaim hak cipta. Contohnya itu video-video gua. Itu kan kalau teman-teman nonton kayak review anime, itu kan suara gua kepotong-potong tuh, tek-tek. Jadi tiba-tiba gua bahas apa, tiba-tiba loncat bahasannya. Itu bukan karena gua salah edit atau apa, karena di bagian itu gua terdeteksi pengambil alihan hak cipta, menggunakan hak cipta tanpa izin di situ. Jadi awalnya video gua upload 20 menit, tiba-tiba yang tersisa 15 menit. Dan itu di setiap bagian tuh ada yang hilang. 5 menitnya kemana? 5 menitnya itu terdeteksi
hak cipta. Jadi nggak semuanya itu kedeteksi hak cipta jadinya. Memang AI YouTube ini sungguh luar biasa sekali untuk mendeteksi hak cipta. Contoh sekarang gue ngerekam, lalu tiba-tiba di samping gue ada temen putar lagu dari Vevo, misalnya lagu Justin Bieber. Padahal dia teman gue di samping, tapi kedengaran ketika gue rekaman. Dulu pernah gue langsung kena hak cipta. Jadinya video gue waktu itu nggak jadi gue share. Itu memang berbahaya sekali AI dari YouTube. Nah, dan di artikel yang di-share di fanspage Otaku Anime Indonesia itu, kalau kita nge-share apapun ke Facebook, itu katanya nanti kena teguran berupa penghapusan dan lain-lain. Itu sudah lama sekali di YouTube ya. Itu sudah lama sekali di YouTube. Dan memang Facebook itu sekarang ketat. Bahkan aja kalau kita lagi live streaming, itu suara kita kadang nggak muncul. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lah, lagi live streaming nih di Facebook nih, lalu ada temen yang bilang, bro, suara lu nggak keluar katanya. Loh, nggak keluar, padahal aku ngomong. Padahal jelas-jelas ini aku ngomong. Kenapa? Ternyata ketika ditilik, mungkin teman-teman tuh sambil putar lagu-lagu Jepang yang punya hak cipta gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui hak cipta? Ini rada sulit untuk diketahui. Tapi yang pasti ketika kita mencari video yang berhak cipta, itu adalah video yang memang punya lisensi. Semua anime punya lisensi, semua lagu punya lisensi. Jadi lu nge-share di YouTube dan punya lisensi YouTube akan kena teguran. Nge-share di Facebook padahal lisensinya di YouTube tetap juga kena teguran. Itu sebenarnya juga udah peraturan lama. Jadi ketika gua di sini membaca ada tadi gambar yang bilang nanti kalau kita nge-share ke Facebook maka akan dihapus. Gua lupa apakah gambar atau sebuah caption, gua lupa. Jadi gue sempat baca ya, itu sudah lama sekali sebenarnya ya. Hanya saja tidak seketat di YouTube. Kalau YouTube ketat banget. Jadi gue ada gambar Yukinon aja atau rem aja seperti wallpaper gue ini itu bisa kena hak cipta. Tapi berhubung wallpaper gue ini diem, jadi nggak masalah. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika lu itu ada visualnya tapi terlalu persis. Jadi udah ada visual, lalu nggak ada bedanya dengan videonya. Contoh, lu upload video satu episode One Piece misalnya, suaranya sudah sama persis, nggak ada editannya, udah jelas kena hak cipta. Lalu kalau lu bertanya, bang, tapi gue sering loh lihat musik-musik di YouTube itu, dia kok tidak kenapa-kenapa, videonya masih ada. Iya, pertama adalah untuk YouTube itu, ketika kita mengupload sebuah video, kita nggak boleh menjadikan video itu publik. Itu kewajiban bagi mereka yang sudah monetasi. Kita harus membuat video itu pribadi dulu. Nah, di situ nanti akan ada batasan. Batasan itu misalnya klaim hak cipta, anak-anak, atau konten dewasa, dan lain-lain. Nah, disitulah baru kita bagi cerita di situ. Jadi ketika kita klik misalnya klaim hak cipta, kita klik tek, lagu ini hak ciptanya dimiliki oleh Kadokawa misalnya. Di situ kita akan keterangan boleh dipublik tapi tidak muncul iklan. Nah, itu juga ada nantinya. Atau boleh publik muncul iklan tapi uangnya milik pemilik hak cipta. Itu terjadi di YouTube. Karena di YouTube ada sistem monetasi. Agar apa? Agar kekuatan finansial dari lisensor itu tetap terjaga untuk membuat karya-karya yang lebih bagus lagi. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika ada di YouTube. Misalnya kita nge-share video di YouTube, kita nggak mungkin video itu akan ada iklannya. Itu kan kita nggak pernah dapet ya. Sebenarnya itu aja sih kelemahan dari sistem Facebook ini. Kalau kita ngupload video, itu ya udah 10 menit ya, 10 menit nggak ada iklannya. Ya kan? Ya itu aja yang jadi masalah. Mungkin agar lebih mudah, mungkin Om Mark Zuckerberg ya supaya nggak jadi meme mulu nanti mukanya itu, ya membuat kebijakan jadi ada fanspage. Nah kan sudah mulai ya. Jadi fanspage itu bisa menghasilkan uang dan video yang dia share itu bisa muncul iklan. Seperti itu. Tapi kebanyakan fanspage itu dia bisa dimonetasi dan iklannya itu muncul secuma iklan baris. Iklan baris itu cuma sekedar doang muncul gitu ya. Kalau kita di YouTube tuh kan
harus nunggu 5 detik kayak, atau nggak bisa di skip kayak, ya yang kayak gitu. Nah itu yang harusnya jadi pertimbangan oleh sistem Facebook, agar teman-teman di sosial media Facebook itu bisa membagikan anime dengan mudah, dan akan mempermudah juga teman-teman yang ingin menonton anime tapi punya keterbatasan kuota, itu enak juga. Dan seperti yang gue katakan, jangan takut. Gua sudah 3 kali kayak gini, dan sampai sekarang gua masih bisa nonton anime juga. Mungkin buat wibu-wibu yang masih belia-belia, mungkin sudah kejang-kejang panas dingin, udah nggak bisa teriak konichan konnichiwa lalu konbawa lagi, jangan takut. Tapi kita harus menyadari kalau kita itu melakukan sesuatu yang kurang baik. Jadi kalau dibilang kita harus membeli Blu-ray, itu mahal juga. 2000 yen itu setara 300.000 coy. Untuk 2 episode loh. Gue juga sih mikir ya, satu episode 150.000. Kalau gue download kuota nggak sampai gitu. Jadi beli Blu-ray itu sama dengan setengah bulan gue IndiHome. Emang sulit sekali ya untuk orang Indonesia ini beli yang ori-ori ya. Dijamin ori, oke. Jadi itulah pembahasan gue tentang hal yang lagi ramai dibicarakan di sosial media, khususnya Facebook dan juga grup-grup wibu yang sedikit kejang-kejang dengan hadirnya rumor atau isu ini, yang gue belum menilik apakah benar atau tidak. Tapi di sini gue ingin ngasih tahu, jangan takut, karena fase ini sudah gue lewatin beberapa kali, dan sampai sekarang gue masih bisa ngewibu bareng kalian semua. Dan lihatlah, wallpaper gue masih RAM, padahal dulu wallpaper gue itu Suguha gitu kan. Ketika gue lihat RAM ini ditolak oleh Subarudin yang tidak berguna itu, bangsat kayak raku dia. Jadi gue putuskan untuk ganti wallpaper ke RAM. Kemarin itu Kosaki Onodera, cuman saya nggak suka tukang kue gitu, keteknya kecil lagi. Oke, jadi itu sekian dari gua. Terima kasih telah nyasar ke video ini, celotehan gua yang panjang ini. Semoga bisa membawa berkah bagi lu pada. I'm CRY and see you next time.